Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Eva Pramuni Oktavia Sitanggang, STMN, selaku dosen pembimbing pertama, dan Bapak Dr. Eng Ferry Hadari, STMN IPM, selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih kepada dosen penguji Bapak Syahrul Khairi, SSIMN, selaku dosen penguji pertama, dan Ibu Rinjani Rati Rakasiwi, STMT, selaku dosen penguji kedua, yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan seminar tugas akhir penelitian yang berjudul Pengaruh Kecepatan Pengadukan pada Elektrokoagulasi Air Gambut Skala Rumah Tangga. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu luas lahan gambut di Indonesia mencapai 14,9 juta hektar. Lahan gambut terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2017, luas lahan gambut di Kalimantan Barat seluas 1.543.000 hektar. Kurangnya pelayanan air bersih dari PDAM dan jumlah ketersediaan air gambut yang cukup melimpah menjadikan masyarakat memanfaatkan air gambut untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan karakteristik air gambut, belum memenuhi standar baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang persyaratan kesehatan air untuk kebutuhan higienis. Upaya untuk mendapatkan air bersih dan sehat yang sesuai dengan standar baku mutu yaitu dengan cara melakukan pengolahan air gambut. Salah satu metode pengolahan air gambut yaitu dengan metode konvensional. Penggunaan koagulan kimia pada metode konvensional akan berdampak negatif pada manusia karena akan terakumulasi dalam tubuh dan juga pada beban pencemaran lingkungan yang dihasilkan. Alternatif pengolahan air gambut menjadi air bersih yaitu dengan metode elektrokoagulasi. Karena memiliki kelebihan tidak diperlukan penambahan koagulan kimia, peralatan yang sederhana, dan operasional yang mudah. Salah satu faktor yang mempengaruhi elektrokoagulasi yaitu kecepatan pengadukan. Menurut Kedgar 2013, penambahan kecepatan pengadukan akan meningkatkan efisiensi pengurangan polutan karena pergerakan ion semakin cepat. Akan tetapi jika kecepatan melebihi batas optimum dapat menurunkan efisiensi karena tumbukan antar vlog lebih besar dan menyebabkan saling terdegradasi. Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan pengolahan air gambut menjadi air bersih yang sesuai dengan standar baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 dengan metode elektrokoagulasi skala rumah tangga dengan variasi kecepatan pengadukan untuk melihat pengaruh terhadap parameter nilai pH, kekeruhan, warna, zat organik, besi, dan mangan, serta menganalisis biaya yang dikeluarkan selama proses elektrokoagulasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh kecepatan pengadukan terhadap proses elektrokoagulasi air gambut skala rumah tangga yang dilihat dari parameter nilai pH, kekeruhan, warna, zat organik, besi, dan mangan yang sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Yang kedua, bagaimana analisa biaya yang dikeluarkan selama proses elektrokoagulasi. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kecepatan pengadukan terhadap proses elektrokoagulasi air gambut skala rumah tangga yang dilihat dari parameter nilai pH, kekeruhan, warna, zat organik, besi, dan mangan yang sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Yang kedua, untuk menganalisis biaya yang dikeluarkan selama proses elektrokoagulasi. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yang pertama diharapkan penelitian ini didapatkan kecepatan pengadukan yang optimum yang dilihat dari parameter nilai kekeruhan, warna, zat organik, pH, besi, dan mangan yang sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Yang kedua, menjadi alternatif bagi perumahan yang berada di lahan gambut dalam mengatasi krisis air bersih. Selain itu juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dalam pengolahan air gambut secara konvensional. Dasar teori proses elektrokoagulasi. Elektrokoagulasi merupakan proses penggumpalan dan pengendapan partikel-partikel halus dalam air menggunakan arus listrik searah, di mana digunakan plat logam yang berfungsi sebagai anoda dan katoda. Dalam penelitian ini digunakan plat aluminium. Adapun reaksi yang terjadi pada anoda akan mengalami reaksi oksidasi sehingga melepas ion Al3+. Sedangkan pada katoda mengalami reaksi reduksi air membentuk ion hidroksil dan gas hidrogen.
Ion Al3+ berikatan dengan ion hidroksil membentuk AlOH3 kali yang berfungsi sebagai koagulan yang akan mengikat polutan dalam air dan membentuk vlog. Vlog yang terbentuk akan saling bergabung sehingga membentuk vlog yang berukuran lebih besar dan lama-kelamaan akan mengendap pada dasar drum elektrokoagulator. Sedangkan gas hidrogen akan mengangkat vlog yang masih melayang ke permukaan air atau biasa dikenal dengan flotasi. Dengan adanya kecepatan pengadukan, interaksi koagulan untuk mengikat polutan semakin besar, sehingga akan berpengaruh terhadap penyisihan polutan dalam air gambut. Hipotesis penelitian yang pertama, metode elektrokoagulasi diduga dapat mengolah air gambut menjadi air bersih yang dilihat dari parameter nilai kekeruhan, warna, zat organik, pH, Fe, dan Mn yang sesuai dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Yang kedua, semakin besar kecepatan pengadukan pada proses elektrokoagulasi, diduga akan semakin banyak vlog yang dihasilkan akibat dari tumbukan antar koagulan dengan partikel-partikel di sekitarnya, sehingga efisiensi penyisihan polutan semakin besar. Yang ketiga, metode elektrokoagulasi diduga lebih murah dibandingkan dengan pembelian air bersih. Metode penelitian. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan November hingga Desember 2021 di Jalan Reformasi, Gang Teknik, Pontianak. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu drum air kapasitas 200 liter, ember, elektroda aluminium sebanyak 3 pasang dengan ukuran 20 x 35 x 0,3 cm, panel box, spatula, dan timbangan digital. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu garam dapur sebanyak 75 gram dan sampel air gambut. Analisis sampel dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak. Rangkaian alat dapat dilihat pada gambar. Metode penelitian, analisis awal sampel, air gambut dimasukkan ke dalam botol 1500 ml, kemudian dianalisis pH, kekeruhan, warna, zat organik, logam Fe, dan logam Mn di Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak. Metode penelitian, proses elektrokoagulasi. Air gambut dimasukkan ke dalam drum berkapasitas 200 liter, kemudian ditambahkan 75 gram garam dapur yang telah dilarutkan. Kemudian dilakukan proses elektrokoagulasi selama 60 menit dengan variasi kecepatan pengadukan 50, 75, 100, 125, dan 150 rpm. Setelah dilakukan proses elektrokoagulasi selama 60 menit, kemudian dilakukan pengadukan lambat dengan kecepatan 30 rpm selama 3 menit. Setelah itu dilakukan sedimentasi selama 60 menit. Kemudian sampel diambil dan dianalisis di baristan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil uji karakteristik awal air gambut di Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak, dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai pH, zat organik, dan warna masih belum memenuhi standar baku mutu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Sedangkan nilai kekeruhan, logam Fe, dan logam Mn masih di bawah standar baku mutu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Hasil elektrokoagulasi air gambut menggunakan variasi kecepatan pengadukan dapat dilihat pada gambar. Sedangkan hasil uji air gambut setelah elektrokoagulasi di Balai Riset dan Standarisasi Industri Pontianak dapat dilihat pada tabel, di mana terjadi kenaikan dan penurunan setiap parameternya tergantung variasi kecepatan pengadukan. Pengaruh kecepatan pengadukan terhadap pH awal yaitu 4,26, kemudian dilakukan proses elektrokoagulasi menggunakan variasi kecepatan dapat dilihat pada grafik, di mana saat perakuan 50 rpm hingga 100 rpm terjadi peningkatan nilai pH. Hal ini terjadi karena semakin banyak ion hidroksil yang terbentuk pada katoda dalam air gambut yang berdampak pada kenaikan nilai pH.
Hal berbeda terjadi pada kecepatan 125 hingga 150 rpm, yang mana cenderung terjadi penurunan nilai pH. Hal ini terjadi karena adanya produksi ion H+ pada reaksi oksidasi air pada anoda. Selain itu, diduga kecepatan yang terlalu tinggi menyebabkan penurunan nilai pH akibat vlog yang terdegradasi tercampur kembali. Pada variasi pH didapatkan nilai pH optimum, yaitu pada kecepatan 100 rpm. Berdasarkan hasil uji nilai pH, variasi kecepatan pengadukan 50, 75, 100, dan 125 telah memenuhi standar baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Pengaruh kecepatan pengadukan terhadap zat organik. Konsentrasi zat organik awal yaitu sebesar 368 mg per liter. Kemudian dilakukan elektrokoagulasi menggunakan variasi kecepatan pengadukan. Dapat dilihat pada grafik. Saat diberi perlakuan kecepatan pengadukan dari 50 rpm menuju 75 rpm, terjadi peningkatan efisiensi. Hal ini terjadi karena bertambahnya kecepatan pengadukan dapat meningkatkan kontak koagulan dengan zat organik, sehingga konsentrasi zat organik semakin berkurang. Hal berbeda terjadi pada saat diberi perlakuan dari 100 rpm menuju 150 rpm, di mana efisiensi cenderung menurun. Hal ini terjadi karena kecepatan terlalu tinggi menyebabkan vlog yang terbentuk terdegradasi, sehingga agregat organik akan kembali larut. Efisiensi penyisihan nilai parameter zat organik paling optimum pada kecepatan 75 rpm, yaitu sebesar 96,82%. Berdasarkan hasil uji zat organik untuk semua variasi, masih belum memenuhi standar baku mutu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Hal ini diduga saat pengambilan sampel, vlog ikut terambil akibat tidak adanya media penyaring. Pengaruh kecepatan pengadukan terhadap warna. Konsentrasi warna awal yaitu sebesar 936 ptco, kemudian dilakukan elektrokoagulasi menggunakan variasi kecepatan pengadukan, dapat dilihat pada grafik, di mana saat diberi perlakuan kecepatan pengadukan dari 50 menuju 100 rpm, terjadi peningkatan efisiensi sebesar 100%. Hal ini terjadi karena peningkatan kecepatan dapat meningkatkan transfer koagulan untuk mengikat zat organik, sehingga terjadi penyisihan warna. Hal berbeda terjadi pada saat diberi perlakuan kecepatan 125 dan 150 rpm, di mana cenderung terjadi penurunan efisiensi. Hal ini terjadi karena kecepatan yang terlalu tinggi menyebabkan vlog yang terbentuk mengalami degradasi. Berdasarkan hasil uji parameter warna pada kecepatan 50, 75, 100, dan 125 telah memenuhi standar baku mutu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Pengaruh kecepatan pengadukan terhadap kekeruhan. Konsentrasi kekeruhan awal yaitu sebesar 1,72 NTU, kemudian dilakukan proses elektrokoagulasi menggunakan variasi kecepatan pengadukan, dapat dilihat pada grafik, di mana saat diberi perlakuan kecepatan pengadukan dari 50 rpm menjadi 75 rpm terjadi peningkatan efisiensi. Hal ini terjadi karena kecepatan pengadukan berfungsi terhadap penyeragaman dan penyebaran koagulan, yang menyebabkan interaksi pembentukan vlog satu dengan yang lainnya lebih tinggi, sehingga pengendapan lebih mudah. Hal berbeda terjadi pada kecepatan 100 hingga 150 rpm, di mana cenderung terjadi penurunan efisiensi. Hal ini terjadi karena kecepatan melebihi batas optimum dapat menurunkan efisiensi karena vlog yang terbentuk terdegradasi,
menjadi partikel-partikel kecil yang sulit mengendap. Efisiensi penyisian nilai parameter kekeruhan paling optimum yaitu pada kecepatan 75 rpm, yaitu sebesar 48,84%. Berdasarkan hasil uji, nilai kekeruhan pada kecepatan 50, 75, dan 100 rpm telah memenuhi standar baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Pengaruh kecepatan pengadukan terhadap logam Fe. Konsentrasi logam Fe awal yaitu 0,534 mg per liter. Setelah dilakukan proses elektrokoagulasi menggunakan variasi kecepatan pengadukan dapat dilihat pada grafik, di mana pada saat perlakuan 50 rpm menuju 75 rpm terjadi peningkatan efisiensi. Hal ini terjadi karena peningkatan kecepatan menyebabkan koagulan terdispersi merata di dalam drum elektrokoagulasi, sehingga interaksi pengikatan antara koagulan dengan logam Fe semakin besar. Hal berbeda terjadi pada penambahan kecepatan dari 100 rpm menuju 150 rpm, yang mana cenderung terjadi penurunan efisiensi. Hal ini terjadi karena kecepatan pengadukan yang terlalu tinggi dapat merusak vlog yang telah terbentuk. Efisiensi penyisian nilai parameter logam Fe paling optimum yaitu pada kecepatan 75 rpm, yaitu sebesar 100%. Berdasarkan hasil uji, semua variasi logam Fe telah memenuhi standar baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Pengaruh kecepatan pengadukan terhadap logam Mn dapat dilihat pada tabel. Parameter logam Mn masih di bawah standar baku mutu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017. Dari tabel dapat dilihat bahwa sebelum dan sesudah perlakuan tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena limit deteksi dari alat AAS, sehingga konsentrasi logam Mn tidak dapat terbaca. Hasil dan pembahasan. Analisa ekonomi. Tujuan dari analisa ekonomi yaitu untuk membandingkan harga air bersih dengan pengolahan air bersih menggunakan metode elektrokoagulasi. Untuk harga air bersih di Kota Pontianak per 2 meter kubik yaitu dapat dilihat pada tabel, sedangkan menggunakan metode elektrokoagulasi kapasitas drum yang digunakan yaitu sebesar 200 liter. Sehingga untuk memenuhi 2 meter kubik diperlukan waktu selama 10 jam 30 menit. Kemudian, biaya energi yang dibutuhkan selama proses yaitu sebesar 3,78 kWh. Tarif listrik untuk perumahan 900 volt sebesar Rp1.352 per kWh, sehingga total tarif listrik yang dikeluarkan sebesar Rp5.110. Selanjutnya biaya elektrolit. Kebutuhan garam dapur dalam satu kali proses yaitu sebesar 75 gram. Harga satu bungkus garam dapur seberat 150 gram yaitu Rp1.500. Sehingga kebutuhan garam dapur selama 10 jam 30 menit membutuhkan sebanyak 5 bungkus. Sehingga kebutuhan biaya elektrolit yaitu sebesar Rp7.500. Total biaya proses elektrokoagulasi yaitu biaya listrik ditambah dengan biaya elektrolit, sehingga didapatkan Rp12.610. Berdasarkan perbandingan perhitungan antara harga air bersih dengan metode elektrokoagulasi, metode elektrokoagulasi jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan harga pembelian air bersih. Analisa kelayakan ekonomi. Menurut Dinas Pekerjaan Umum,
Kebutuhan air per orang per hari sebanyak 60 liter per hari. Jika satu keluarga terdapat 4 orang, maka kebutuhan air sebanyak 240 liter per hari. Dan diasumsikan untuk kebutuhan yang lainnya, maka kebutuhan air sebanyak 300 liter per hari. Untuk pembelian air bersih, biaya yang dikeluarkan per hari yaitu sebesar 20.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan per bulan sebesar 617.000. Biaya yang dikeluarkan per tahunnya yaitu sebesar Rp7.405.000. Sedangkan menggunakan metode elektrokoagulasi, jika dilakukan dalam satu hari 2 kali pengolahan, maka penggunaan listrik yaitu sebesar Rp1.022. Untuk penggunaan elektrolit sebesar 1.500, sedangkan untuk pengolahan perharinya itu total biayanya yaitu sebesar Rp2.500. Untuk biaya pengolahan per bulan sebesar Rp75.000. Untuk pengolahan per tahunnya yaitu sebesar Rp907.000. Sehingga apabila menggunakan metode elektrokoagulasi, biaya yang dapat dihemat yaitu sebesar Rp6.497.000 per tahun. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, metode elektrokoagulasi dapat mengolah air gambut menjadi air bersih. Pada penelitian ini didapat kecepatan pengadukan paling optimum yaitu pada kecepatan 75 rpm dengan kenaikan nilai pH sebesar 6,78, sedangkan untuk parameter uji zat organik, warna, kekeruhan, dan logam Fa didapatkan nilai efisiensi penyisian secara berturut-turut yaitu sebesar 96,58%, 100%, 48,88%, dan 100%. Pada kecepatan 75 rpm, untuk parameter uji zat organik masih belum memenuhi standar baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017. Kecepatan pengadukan yang melewati batas optimum akan menyebabkan ketidakefisienan selama proses elektrokoagulasi, karena kecepatan yang terlalu tinggi menyebabkan vlog yang telah terbentuk mengalami degradasi. Yang kedua, biaya pengolahan metode elektrokoagulasi dinilai jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan pembelian air bersih, di mana biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp2.500 per hari, Rp75.000 per bulan, dan Rp907.000 per tahun. Saran dalam penelitian ini yaitu menambah media penyaring, dengan demikian vlog yang terbentuk akan tertahan pada media penyaring dan tidak terikut bersama air sehingga didapatkan hasil optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.